Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu yang pertama ada store prosedur, selanjutnya ada function, dan yang terakhir ada trigger. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ananda Pramaputra dengan NIM 20055511082. Baiklah, di sini saya akan mulai materi yang pertama yaitu store prosedur. Nah, yang pertama ada pengertian. Apa itu store prosedur? Store prosedur merupakan kumpulan pernyataan SQL yang disimpan di dalam database, di mana store prosedur dapat menerima parameter, dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan yang lainnya. Lalu, apa manfaatnya? Nah, manfaat dari store prosedur yang pertama yaitu membuat performa lebih baik, di mana store prosedur dikomplikasi dan kemudian dicaci dan digunakan lagi, sehingga waktu respon akan menjadi lebih cepat ketika store prosedur yang sama dieksekusi lagi. Selanjutnya yang ketiga ada modular, di mana jika beberapa aplikasi ingin menggunakan query yang sama dengan cara tradisional, kita akan menduplikasi kode yang tidak perlu pada aplikasi. Cara terbaik adalah menggunakan menempatkan kode ke dalam database. Yang terakhir ada keamanan yang lebih baik. Aplikasi yang memanfaatkan pernyataan SQL yang dibuat secara dinamis sangat rentan terhadap serangan injeksi SQL. Sedangkan dengan menggunakan store prosedur, kita dapat menghindari serangan injeksi SQL sepenuhnya. Misalnya dari segi struktur. Store prosedur sendiri memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada delimiter, misalnya ada create prosedur, nama prosedur. Nah, sini kita bisa menuliskan parameter di dalam nama prosedurnya. Misalnya sini ada begin untuk memulai membuat prosedur, misalnya ada kode SQL yang kita gunakan yaitu bisa mulai dari DDL, DML maupun query select. Misalnya ada end untuk mengakhiri dari prosedur yang kita buat. Misalnya kita kembali tutup dengan delimiter. Nah, ketika kita selesai membuat prosedurnya, kita bisa memanggil prosedur yang telah kita buat sebelumnya, yaitu menggunakan sintaks call, yaitu call nama prosedur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu penerapan dari store prosedur. Nah, sini saya akan membuat sebuah contoh, yaitu filter harga, di mana kita nantinya bisa masukkan batas harga yang nantinya akan menampilkan ID barang, nama barang, dan harga, di mana harganya itu kurang dari batas harga yang kita tentukan sebelumnya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai query dari store prosedurnya. Yang pertama ada delimiter, misalnya ada create prosedur filter harga. Dalamnya terdapat parameter yaitu batas harga yang bertipe data in. Selanjutnya begin untuk memulai prosedurnya. Selanjutnya sini ada select ID barang, nama barang, harga from tabel barang. Nah, sini kita akan men-select ID barang, nama barang, dan harga yang merupakan entitas dari tabel barang. Selanjutnya sini kita membuat sebuah batasan yaitu menggunakan where, di mana harga dalam entitas tabel barang kurang dari batas harga yang kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya kita akhiri dengan end untuk mengakhiri dari prosedurnya, dan setelah kita tutup dengan delimiter. Nah, selanjutnya kita akan merun dari prosedur yang telah kita buat. Baiklah, prosedurnya sudah sukses. Selanjutnya kita bisa memanggilnya menggunakan query yaitu call filter harga, di mana kita masukkan nilainya yaitu misalnya 70.000. Nah, di sini kita bisa lihat di mana menampilkan ID barang, nama barang, dan harga, di mana nilainya itu kurang dari 70.000, seperti 50.000, 55.000, 40.000, ataupun 50.000. Nah, sini kita bisa lihat tabel barang sepenuhnya, yaitu sini terdiri berbagai macam harga. Menggunakan store prosedur ini kita bisa manggil batasan dari berapa filter harga yang kita tentukan. Misalnya kita bisa masukkan misalnya 100.000 misalnya. Nah, sini merupakan hasil dari run dari store prosedurnya, dari harga yang kurang dari 100.000. Nah, sekian dari penjelasan mengenai query dari store prosedur.
Saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu function. Baiklah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai function. Yang pertama ada pengertian. Apa itu function? Function hampir sama seperti stored procedure, namun terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan utama antara function dan procedure adalah terletak pada nilai yang dikembalikan atau di return, di mana function memiliki suatu nilai yang dikembalikan atau di return, sedangkan procedure tidak. Manfaat function hampir sama dengan stored procedure, yang mana manfaatnya pun juga sama dengan stored procedure. Di antaranya yaitu membuat performa database menjadi lebih baik, menjadi lebih modular, dan tentunya juga lebih aman. Selanjutnya ada bagian struktur. Berikut merupakan struktur dari function. Yang pertama terdapat delimiter. Selanjutnya ada create function, nama fungsi. Selanjutnya dalam pendeklarasian create function nama fungsi terdapat parameter. Selanjutnya ada return, tipe data yang nantinya akan di return. Selanjutnya ada begin untuk memulai proses function. Selanjutnya ada declare variable. Sini kita mendeklarasikan variabel apa saja yang akan digunakan. Selanjutnya ada kode SQL dan selanjutnya ada return variable. Sini fungsinya itu return dari variabel nanti yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya ada end untuk mengakhiri dari proses function, dan yang terakhir ada delimiter untuk menutup dari function tersebut. Selanjutnya ada cara memanggil. Dalam function kita menggunakan select, nama function, parameter untuk memanggil fungsi yang kita buat, function yang kita buat sebelumnya. Baik, sekian penjelasan materi mengenai function. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan contoh dari function. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari materi function. Nah, sini saya membuat sebuah function yaitu mengenai rekap penjualan, di mana nantinya kita bisa menghitung berapa jumlah rekapan banyak terjual ketika kita menginput data berupa tanggal yang bertipe data date. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai materi query dari fungsinya. Yang pertama ada delimiter. Selanjutnya kita mulai create function yaitu dbts rekap penjualan dalam kurung tanggal date. Sini saya menggunakan tipe data berupa date untuk parameternya. Nah, kita mereturn yaitu berupa banyaknya, yaitu jadinya kita menggunakan int. Nah, sini kita akan mulai menggunakan begin untuk memulai dari fungsinya, yaitu yang pertama ada declare banyak terjual berupa data int. Nah, sini merupakan mendeklarasikan sebuah parameter yaitu banyak terjual berupa tipe data int yang nantinya akan di-return pada akhirnya. Nah, ini kita akan mulai menselectnya, yaitu select sum dalam kurung jumlah into banyak terjual from tabel penjualan detail join tabel penjualan on tabel penjualan detail dot id penjualan sama dengan tabel penjualan detail dot id penjualan where tanggal jual sama dengan tanggal return banyak terjual. Baiklah, sini saya akan menjelaskan di mana select sum ini tentunya nantinya akan menghitung jumlah dari menghitung jumlah nantinya akan dimasukkan ke dalam parameter yaitu banyak terjual yang nantinya kita akan return. Selanjutnya sini ada form untuk menentukan di mana datanya itu yaitu terdapat pada tabel penjualan detail. Selanjutnya kita sini karena saya membuat tabelnya tersebut, sini kita bisa lihat ada penjualan detail. Pada penjualan detail terdapat jumlahnya, sedangkan dalam tabel penjualan terdapat tanggalnya. Jadi sini saya perlu untuk menggabungkan kedua tabel tersebut. Ya, sini saya menggunakan join dalamnya. Untuk sini saja ada on untuk mengatur batasnya agar tabel yang data yang dihasilkan nantinya tidak terdapat redundansi di dalamnya. Jadi menggunakan on tabel penjualan detail id penjualan sama dengan tabel penjualan
.id penjualan. Sini saya memilih ID penjualan karena ID penjualan merupakan primary key dari tabel penjualan dan merupakan foreign key dari ID penjualan detail. Di sini saya mulai mengatur batasannya itu. Sini saya mulai mengatur batasannya yaitu menggunakan where, di mana tanggal jualnya itu sama dengan tanggal yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya dan terakhir kita bisa mereturnnya itu banyak terjual. Selanjutnya kita bisa mengakhiri proses fungsinya itu menggunakan and, dan terakhir kita bisa menutupnya dengan delimiter. Sini saya akan mulai mengerjakan dari contoh penerapan dari fungsinya. Baiklah, sini sudah terlihat sukses. Selanjutnya kita coba untuk memanggil dari fungsi yang telah kita buat sebelumnya menggunakan select. Nama fungsinya itu rekap penjualan. Dalamnya kita masukkan parameter yaitu berupa tanggal, dimana sini kita bisa lihat pada tabel penjualan. Sini saya masukkan tanggal 8 bulan 4 2021. Kita bisa run. Nah, sini terdapat rekap penjualan yaitu pada tanggal 8 bulan 4 2021 banyak 5 kali penjualan. Nah, di sini kita cek berapa kali penjualannya. Maksudnya sini kita bisa cek dulu sebelumnya pada tabel penjualan, dimana pada tanggal 8 itu terdapat 3 kali penjualan. Yang pertama ID penjualan pertama, ID penjualan kedua, dan ID penjualan ketiga. Ya, kita bisa lihat pada tabel penjualan detail, pada ID penjualan 1 pertama ada 1, yang kedua ID penjualan 1 terdapat 2, selanjutnya ada ID penjualan 2 terdapat 1, dan yang terakhir ada ID penjualan 3 terdapat 1. Jadi terdapat 5 penjualan, 5 rekap penjualan dalam tanggal 8 bulan 4 2021. Baiklah, sekian penerapan dari function. Selanjutnya ada materi yaitu pembahasan mengenai trigger. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai trigger. Yaitu yang pertama ada pengertian apa itu trigger. Trigger merupakan kumpulan perintah atau sintaks yang secara otomatis dijalankan di mana jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Selanjutnya ada manfaat. Apa saja manfaat dari trigger? Yang pertama yaitu melakukan update data secara otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah dalam sistem penjualan, di mana jika sistem di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya ada mengimplementasikan suatu sistem log, di mana setiap terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpan ke tabel log, dan yang terakhir ada melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut tersimpan. Nah, sini selanjutnya ada struktur. Berikut merupakan struktur dari trigger. Yang pertama ada delimiter. Sini ada create trigger, nama trigger. Sini merupakan nama trigger yang kita gunakan. Sini selanjutnya ada before atau after. Kita bisa memilih before atau after. Nah, perbedaan antara before dan after. Before ini nantinya jalankan ketika sebelum tabel itu akan dilakukan insert, update atau delete. Selanjutnya after ini di sini setelah tabel tersebut dilakukan insert, update maupun delete. Selanjutnya sini ada kita bisa menggunakan insert, update ataupun delete. Selanjutnya sini ada on nama tabel yang kita gunakan. Selanjutnya for each row. Jadi sini menjalankan setiap baris dalam suatu tabel dan akan melakukan proses trigger. Selanjutnya sini ada begin, dalamnya ada kode SQL, dan selanjutnya sini ada end untuk mengakhiri dari proses trigger, dan yang terakhir ada delimiter untuk menutup dari trigger yang kita buat. Nah, selanjutnya ada memanggil trigger. Nah, dalam trigger tidak sama seperti store prosedur atau function, di mana tidak perlu kita manggilnya karena trigger sendiri bersifat otomatis. Nah, sekian penjelasan dari trigger. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari penerapan dari trigger. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan dari trigger, yang dimana
sini saya membuat sebuah trigger yaitu auto stock, di mana pada tabel penjualan detail ketika kita menambahkan sebuah data baru di dalamnya, nantinya akan mempengaruhi dari tabel barang, di mana stoknya tersebut akan berkurang mengikuti dengan mengurangi dari jumlah yang kita masukkan pada tabel barang penjualan detail. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai query pada tabel triggernya, dimana sini mulai dengan delimiter, selanjutnya ada create trigger dbuts.autostop. Di sini saya menggunakan after insert. After di sini berarti artinya sudah insert ketika terjadi insert pada tabel. Berarti setelah saya melakukan insert pada suatu pada tabel penjualan detail, nantinya akan mulai proses trigger. Selanjutnya sini ada on dbuts.tabel penjualan detail, yaitu merupakan tabel field yang dimana akan nantinya akan di-trigger, yaitu pada tabel penjualan detail. For each row begin. Di sini pada setiap row-nya akan memulai proses trigger, dimana update tabel pada tabel barang. Soalnya ada set sama dengan set, stock sama dengan stock kurang new jumlah, where id barang sama dengan new.id barang. Nah, sini update tabel barang ini jika triggernya itu sudah berjalan pada tabel penjualan detail, nantinya akan mempengaruhi dari tabel barang, dimana sini akan mengupdate dari tabel barang. Sebenarnya sini kita akan sini nantinya trigger tersebut akan mengatur dari stok, di mana stok pada tabel barang tersebut dikurangi dengan new dari jumlah data pada tabel penjualan detail dari yang kita masukkan. New sini maksudnya data yang baru setelah trigger itu dijalankan. Misalnya kalau sini kita menggunakan out, berarti sini kita perlu menggunakan data yang sudah ada. Soalnya misal kita sini menggunakan out, berarti data sebelum data trigger itu diubah, itu yang akan jalankan. Jadi sini saya menggunakan new karena saya sini menambahkan sebuah data baru untuk triggernya. Ya, sini ada where id barang sama dengan new id barang. Ini juga sama seperti setnya itu, id barang sama dengan new id barang. Sini id barang karena id barang itu merupakan primary key dari barang, dan ada penjualan detail terdapat foreign key dari id barang. Ya, sini ada end untuk mengakhiri trigger, dan ada delimiter untuk menutup dari triggernya. Di sini saya akan mulai merun dari triggernya. Sini sudah terlihat sudah sukses. Selanjutnya sini saya akan coba untuk menjalankan triggernya, dimana saya menambahkan sebuah data baru. Sini misalnya sebelumnya saya ingin menunjukkan data pada tabel barang. Sini saya ingin menambahkan penjualan detail pada tabel barang pertama. Misalnya sini ada stoknya 20. Penjualan detail, sini saya akan tambahkan datanya di barang pertama, dan jumlahnya misalnya 2. Ya, kita simpan. Sebenarnya sini kita lihat pada tabel barang berkurang stoknya. Misalnya sini awalnya 20, karena kita menambahkan penjualan detail 2, jadinya berkurang stoknya dari 20 menjadi 18. Ya, sekian penjelasan mengenai penerapan trigger. Terima kasih.